Nah, kali ini kita akan membahas tentang traveling di masa pandemi ini. Siapa yang suka traveling? Siapa yang udah rindu mau keluar negeri, mau jalan-jalan? Nah, harus wajib disimak apa sih yang harus kita lakukan untuk traveling selama pandemi COVID-19 ini. Apa saja sih yang diperlukan untuk perjalanan? Nomor 1, kita harus mengisi e-hack. E-hack itu jadi elektronik HAC online. Itu untuk mengisi kita perjalanan kemana dan data-data kita semuanya. Terus yang kedua, harus membawa data diri, baik berupa identitas diri KTP atau paspor atau surat lainnya yang berlaku. Dan yang ketiga, sekarang harus membawa surat keterangan sehat. Di mana surat keterangan sehat itu nanti ada butir-butir yang mengatakan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui ada tidaknya infeksi COVID-19. Dan yang terakhir adalah membawa barang-barang esensial. Apa saja barang-barang esensial itu? Nanti akan dibahas. Nah, jadi untuk pertama-tama nih, apa sih yang harus kita lakukan dulu? Yang pertama adalah kita harus melakukan tes diri sendiri. Tes diri sendiri itu apa nih? Tes itu untuk menentukan apakah kita terkena infeksi COVID-19 atau tidak. Apa tesnya yang bisa dilakukan? Yang satu adalah rapid test antibody yang menggunakan darah. Atau yang satunya lagi adalah swab PCR dengan menggunakan real time PCR. Nah, yang mana yang harus kita gunakan? Yang kita gunakan adalah sesuai dengan destinasi tujuan kita. Rata-rata untuk tujuan domestik dengan rapid test saja sudah diterima. Tapi ada beberapa daerah yang mengharuskan menggunakan swab PCR. Nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, untuk rapid test sendiri yang menggunakan darah, itu hanya berlaku 3 hari dari hari di mana kita tes. Sedangkan dengan PCR itu akan berlaku hanya 7 hari saja. Jadi sebaiknya dilakukan pemeriksaan tersebut dekat-dekat dengan tanggal kita mau berangkat. Selain itu, setelah kita melakukan tes itu, kita harus konsultasi ke dokter. Untuk apa? Untuk mendapatkan surat keterangan sehat. Kenapa demikian? Karena untuk menentukan kita sehat atau tidak, tentunya harus diperiksa oleh dokternya kan. Apakah kita ada demam, keluhan lain, yang kadang-kala mungkin belum terdeteksi dengan rapid test ataupun PCR. Dari sini kita akan mendapatkan surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat dan dilampirkan dengan pemeriksaan rapid atau PCR itu yang akan kita gunakan untuk penerbangan ataupun untuk traveling. Nah, lalu apa aja sih yang harus kita bawa? Nah, mungkin saat ini bawaan kita agak sedikit lebih banyak. Yang nomor 1 terutama untuk hand hygiene. Kenapa? Karena kalau kita pergi ke airport ataupun ke transportasi, tentunya banyak hal yang akan kita pegang. Mulai dari menyerahkan tiket, terus kemudian menunjukkan tanda pengenal, mencet lift, memegang eskalator, pinggiran eskalator. Jadi yang pasti yang harus dibawa adalah hand sanitizer atau apabila memang perlu menggunakan sarung tangan. Tapi penggunaan sarung tangan ini harus bijaksana. Jangan dibuang sembarangan dan apabila sudah digunakan langsung dibuang ke tempat sampah yang sesuai. Nah, berikutnya adalah penggunaan masker. Masker kemana-mana tidak boleh lepas. Jadi selama di transportasi umum harus selalu menggunakan masker. Masker yang dianjurkan adalah masker kain 2 lapis. Dan jangan pernah lupa, kalau bisa barang-barang yang kita sering pegang dibungkus plastik. Contohnya adalah handphone. Nah, telepon genggam kita wajib kita bungkus plastik. Kenapa? Agar mudah dibersihkan. Apabila kita sudah pegang dan kemudian tangan kita misalnya tadinya awalnya menggunakan sarung tangan, nah setelah sarung tangan dibuang, maka dengan mudahnya kita bisa melakukan pembersihan pada permukaan handphone tersebut karena dilapisi oleh plastik, bisa disemprot dengan alkohol dengan minimal konsentrasi 60% atau di atasnya, atau kita langsung membuka bungkus plastik dari handphone tersebut dan dibuang ke tong sampah. Nah, jadi handphonenya tetap bersih. Nah, apa saja sih yang harus kita perhatikan? Tentunya kita harus self distancing. Kita harus menjaga jarak karena ini tempat umum. Kita harus menjaga jarak dari orang-orang sekitar kita dengan jarak 1-2 meter. Jadi, dimanapun kita berada, self distancing perlu. Lalu yang kedua, jangan terlalu sering memegang-megang barang atau ngobrol terlalu erat dengan orang untuk menghindari kontak. Ingat, penularan COVID-19 ini adalah dari manusia ke manusia. Selain itu, apabila kita sudah menyentuh-nyentuh barang, jangan juga kita ngucap-ngucap mata atau memegang-megang hidung atau megang-megang mulut, karena itu tangan kita menjadi sumber penularan dan rute masuknya melalui 3 itu.
hindari kerumunan ataupun keramaian. Jadi jangan ikut berdesak-desakan. Dan jangan pernah menggunakan barang milik orang lain, misalnya meminjam ke orang lain, karena kita tidak tahu apakah orang tersebut terkena COVID-19 atau tidak. Nah, sekarang bagian yang penting. Kalau kita mau traveling ke domestik, jadi hanya di wilayah Indonesia saja, apa saja sih yang harus kita lakukan? Tentunya nomor 1 harus punya identitas diri, baik itu KTP, paspor, ataupun surat keterangan lain yang berlaku. Lalu yang kedua, harus sudah melakukan rapid test ataupun PCR, swab PCR. Nah, ini tergantung daerahnya lagi yang kita tuju. Ada beberapa daerah yang mengharuskan menggunakan swab PCR, dan ada beberapa daerah yang rapid saja sudah cukup. Ingat, rapid hanya berlaku 3 hari, swab PCR berlaku 7 hari. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Peduli Lindungi dan diaktifasi, karena ini bertujuan untuk memudahkan tracing. Dan jangan lupa juga untuk mengisi dokumen e-hack online. Ini dilakukan sebelum perjalanan. Bagaimana dengan perjalanan internasional atau bila kita mau keluar negeri? Hampir mirip. Nomor 1, kita harus membawa identitas diri, baik KTP maupun paspor. Lalu untuk luar negeri, khusus luar negeri, harus dan wajib dan bukan tidak hanya menggunakan swab PCR. Rapid di sini tidak boleh. Jadi harus menggunakan swab PCR. Ingat, berlakunya juga 7 hari dari tanggal diterbitkan. Sama juga harus mendownload aplikasi Peduli Lindungi dan diaktifasi untuk kebutuhan tracing dan mengisi formulir e-hack secara online. Ada syarat-syarat khusus untuk tempat yang kita tuju. Nah, apa saja sih, di mana saja yang memiliki syarat khusus? Nomor 1 adalah Jakarta. Apabila kita bertujuan ke Jakarta, wajib memiliki SIKM. SIKM itu bisa kita dapatkan dengan prosedur yang kita lakukan secara online. Jadi bagi yang mau traveling ke Jakarta, wajib memiliki SIKM. Untuk Bali dan Lombok, tidak menggunakan rapid test, tapi menggunakan swab test PCR. Jadi apabila Anda mau berpergian ke Bali ataupun Lombok, wajib sudah memeriksakan dengan menggunakan PCR. Nah, ada tambahan juga khusus untuk Bali, harus mengisi formulir online di cekdiri.baliprof.go.id. Nah, untuk wilayah Padang juga sama, harus menggunakan PCR ditambah dengan surat pernyataan dari klinik yang menangani COVID bahwa bebas dari COVID-19. Jadi untuk Padang juga menggunakan PCR. Lalu untuk negara luar negeri yaitu Malaysia. Malaysia itu harus dilihat syarat-syaratnya secara online dan mendownload aplikasi dan mengaktifasinya dengan nama aplikasi My Sejahtera. Nah, demikianlah kira-kira syarat-syarat untuk perjalanan atau untuk traveling. Agak ribet ya, tapi demi kenyamanan dan keamanan bersama, tetap dilakukan ya. Keep safe, stay safe, bye.